Adanya krisis moneter dan transisi politik yang terjadi sejak 1 Januari tahun 2001, Indonesia secara resmi melaksanakan desentralisasi otonomi daerah. Dengan demikian, sejak tahun 2010, Indonesia sudah memasuki dasawarsa pertama proses reformasi desentralisasi otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999, contoh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang di dalamnya menegaskan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Istilah otonomi daerah memiliki tujuan utama yaitu untuk mencapai kemandirian daerah melalui penguatan potensi lokal dan juga partisipasi masyarakat. Nampaknya hanya menjadi wacana. Hampir 25 tahun pelaksanaan otonomi daerah, tidak semua daerah yang diberikan otonomi mampu meningkatkan pelayanan maupun kesejahteraan masyarakat. Bahkan pada saat situasi pandemi COVID-19 seperti ini, banyak beredar persoalan-persoalan yang terjadi atas ketidakpecusan kepala daerah dalam memberikan solusi atas suatu persoalan, dan banyak daerah yang justru masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Masih ada banyak hal yang harus diperbaiki untuk mewujudkan Pemda yang efektif. Salah satunya perubahan paradigma pemerintahan dan langkah-langkah yang harus diberikan, yakni adanya upaya peningkatan sinergi antar pemerintahan, pemetaan masalah berbasis data sebagai dasar kebijakan, pembinaan dan pengawasan, sikap inovatif, kolaboratif, dan korektif, hingga upaya reformasi birokrasi serta menyeluruh. Selanjutnya adalah solusi-solusi menjawab pertanyaan bagaimana penyelesaian persoalan otonomi daerah. Yang pertama adalah solusinya memperbaiki kualitas pemimpin. Solusi yang dapat diberikan antara lain tentang kualitas pemimpin atau kepala daerahnya. Tidak bisa dipungkiri, peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangatlah besar. Jika tidak ada potensial pemimpin, usaha-usaha memperbaiki tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, diperlukan kepala daerah yang mampu di bidangnya, di mana kepala daerah tersebut tanggap, kritis, mempunyai kearifan atau kekreatifan atas dasar inovasi yang tinggi, serta kemampuan yang kuat untuk merubah daerahnya agar lebih baik. Yang kedua adalah memperbanyak peran masyarakat. Penguatan partisipasi masyarakat bisa diwujudkan melalui optimalisasi kegiatan musbang, di mana melalui musbang desa, selanjutnya musbang kecamatan, sampai dengan yang paling tingkat tinggi yaitu musbang desa. Dengan demikian, kesempatan di musbang harus bisa dijawab oleh pemerintah, sehingga masyarakat akan merasa keberadaannya dan partisipasi mereka dibutuhkan dalam proses pembangunan di dalam otonomi daerah. Pemimpin juga harus cerdas, kreatif, serta inovatif dalam merumuskan suatu kebijakan, serta kemampuan untuk memprioritaskan program-program di daerah supaya jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat sendiri. Yang ketiga adalah memperketat rekrutmen atau penerimaan pegawai pemerintah. Solusi lain dari masalah otonomi daerah yakni tentang rekrutmen pegawai pemerintahan. Selama ini penerimaan PNS di daerah hanya melalui seleksi secara umum saja. Belum ada sistem perekrutan sesuai dengan spesialisasi atau spesialis kerja disesuaikan formasi dan latar belakang pendidikan. Sehingga ketika mereka ditempatkan di pemerintahan, kinerja yang dimiliki hanya sebatas tugas yang dibebankan sebagai pegawai tanpa adanya kontribusi dan inovasi yang lebih dalam menentukan atau pelaksanaan program-program pemerintah tersebut.